Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. Let me introduce myself. My name is Anissa. I'm a college student, Magister Program Islamic States Institute Bukit Tinggi. Today I will discuss about survey research. And the next, I will explain you in bahasa to make it clear for us. Okay, the first one. Yang pertama, pengertian dari penelitian survei. Survei merupakan salah satu dari metode ilmiah yang masih cukup baru. Penelitian ini pun berkembang mulai dari abad ke-20, di mana masih dipandang sebagai salah satu cabang penelitian ilmiah dalam ilmu sosial. Menurut Margono mendefinisikan metode penelitian survei adalah pengamatan penyelidikan yang kritis untuk mendapatkan keterangan yang terang dan baik terhadap suatu persoalan tertentu. Dan penelitian survei ini umumnya bertujuan untuk mencapai generalisasi dan sebagian lainnya juga untuk membuat prediksi. Menurut Asmadi Asa, rancangan survei merupakan prosedur di mana peneliti melaksanakan survei atau memberikan angket atau skala pada satu sampel untuk mendeskripsikan sikap, opini, perilaku, atau karakteristik responden. Dari hasil survei ini, peneliti membuat klaim tentang kecenderungan yang ada dalam populasi. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa penelitian survei ini adalah salah satu metode penelitian yang umumnya mengkaji populasi yang besar dengan menggunakan sampel populasi yang bertujuan untuk membuat deskripsi, generalisasi, atau prediksi tentang opini, perilaku, dan karakteristik yang ada dalam populasi tersebut. Nah, tujuan penelitian survei ini menurut Suhartono, tujuan ini diklasifikasikan menjadi dua tujuan. Yang pertama, bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang sesuatu, dan yang kedua bertujuan untuk melakukan analisis. Nah, pembahasan yang pertama yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang sesuatu. Survei dapat dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang sesuatu. Survei semacam ini disebut dengan survei deskriptif. Survei deskriptif berkaitan dengan situasi yang memerlukan teknik pengumpulan data seperti wawancara, angket, atau observasi. Apabila survei deskriptif ini menggunakan teknik statistik, maka statistik yang digunakan adalah statistik deskriptif. Yang kedua, bertujuan untuk melakukan analisis. Data dalam survei analitik biasanya merupakan data kuantitatif. Tujuan metode survei analitik untuk menarik kesimpulan dan menafsirkan data atau pengujian hipotesis. Statistik yang digunakan adalah statistik inferensial. Selanjutnya, jenis penelitian survei. Menurut Irawan Suhartono, terdapat beberapa jenis survei, yaitu yang pertama sampel survei, yaitu survei yang dilakukan pada sebagian populasi. Yang kedua sensus, yaitu survei yang dilakukan pada seluruh anggota populasi. Yang ketiga, public opinion poll, survei yang mengajukan pertanyaan kepada responden tentang suatu topik pendapat umum. Yang keempat, cross-sectional survey, yaitu survei yang membandingkan dua kelompok orang atau lebih untuk melihat perbedaan yang ada pada kelompok-kelompok tersebut. Yang kelima, survei longitudinal, yaitu survei yang akan melihat perubahan atau perkembangan yang terjadi dalam perjalanan waktu. Selanjutnya, prosedur penelitian survei ada 7. Yang pertama, merumuskan masalah penelitian.
dan menentukan tujuan survei. Kita lihat di sini, setiap penelitian diawali dari adanya masalah. Masalah penelitian adalah konseptualisasi atau pemakaian konsep atas sebuah fenomena atau gejala sosial yang akan diteliti. Yang kedua, menentukan konsep dan desain penelitian. Desain penelitian merupakan konseptualisasi atas sebuah fenomena atau gejala sosial yang akan diturunkan menjadi variabel-variabel penelitian sampai ke tingkat indikator. Jika digambarkan secara sistematis, maka desain penelitian survei tampak dalam hierarki seperti berikut ini, yaitu teori, konsep, variabel, dimensi, indikator, skala pengukuran, dan terakhir pertanyaan. Yang ketiga, menentukan sampel, yaitu menentukan sampel artinya memilih teknik dan metode yang akan digunakan untuk mengambil sampel yang didasarkan pada keadaan dan kebutuhan data penelitian, keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga untuk meneliti suatu populasi menyebabkan perlunya dilakukan penentuan sampel. Secara umum ada dua macam teknik penentuan sampel, yaitu random sampling, yang kedua non-random sampling. Yang keempat, mengembangkan instrumen survei, menyusun kuesioner atau pertanyaan. Dalam penelitian survei, data dapat diperoleh dengan berbagai alternatif cara pengumpulan data, yaitu yang pertama kuesioner langsung, yang kedua kuesioner via pos, yang ketiga wawancara tatap muka, yang keempat melalui wawancara via telepon, yang kelima pengisian kuesioner via komputer, yang keenam wawancara online atau bisa chatting dan sebagainya, yang ketujuh polling. Dari sekian banyak teknik itu, kuesioner merupakan teknik yang dianggap paling efisien, yaitu kuesioner ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, kelebihan dari kuesioner ini adalah relatif hemat biaya dan waktu. Yang kedua, anonymity atau jaminan kerahasiaannya. Yang ketiga, keseragaman kata dan istilah. Yang keempat, tidak ada bias pewawancara. Yang kelima, menjangkau banyak responden. Kelemahan dari kuesioner ini adalah tidak fleksibel, tidak ada kendala atas urutan pertanyaan, ada pertanyaan tidak terjawab, response rate rendah, hanya perilaku verbal yang tercatat, tidak bisa merekam jawaban spontan. Yang kelima, prosedurnya adalah pekerjaan lapangan, termasuk memilih dan melatih pewawancara. Sebelum dilakukan penelitian yang sesungguhnya yaitu akan dilakukan tes terlebih dahulu. Tes yang dilakukan adalah jawaban yang meliputi, yang pertama jawaban yang salah, yang kedua jawaban dengan pilihan lebih dari satu, yang ketiga jawaban lain-lain sebutkan, yang keempat jawaban yang benar. Untuk format kuesionernya termasuk perintah pengisian, aliran pertanyaan, dan layout. Dalam tahapan pretest seringkali dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama, uji validitasnya itu, uji validitas dimaksudkan untuk mendeteksi apakah alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data itu memang benar-benar alat yang sesungguhnya, artinya alat itu adalah sahih atau valid. Yang kedua, validitas ini didefinisikan sebagai ukuran seberapa cermat suatu tes melakukan fungsi ukurnya terhadap suatu gejala. Untuk menguji validitas dapat dilakukan dengan pendekatan teknik koreksi produk, misalnya dengan rumus Karl-Pearson. Uji reliabilitas yaitu derajat ketepatan atau tingkat presisi dan tingkat keajengan konsistensi suatu alat ukur. Artinya, jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pendekatan yang sering digunakan untuk uji ini adalah dengan mencari koefisien alfa dari formula Cronbach. Yang keenam, pengumpulan dan pengolahan data. Pengumpulan data merupakan aksi langsung ke lapangan yang artinya mengumpulkan data. Dalam kaitan ini, peneliti dalam riset survei tidak harus turun sendiri ke lapangan. Sesuai dengan perannya, peneliti dapat mengambil salah satu peran, beberapa peran, atau semua peran